menggali bagaimana ketangguhan petani-petani di Kabupaten Solok dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Saya menghubung kepada Pak Andra Muklis. Pak Andra, kira-kira bagaimana situasi saat ini di Sumbar pada umumnya, khususnya di Kabupaten Solok, terkait penularan atau persebaran pandemi COVID-19 ini, dan juga bagaimana bentuk sosial kehidupan masyarakat, terutama petani di Kabupaten Solok. Solok itu lebih agak alot gitu. Kenapa saya katakan agak alot? Terutama di bagian-bagian selatan Kabupaten Solok yang umumnya masyarakatnya petani, hanya dari sebagian kecil dari masyarakat yang was-was akan terhadap penyebaran pandemi corona ini gitu. Tapi berbeda dengan situasi masyarakat yang di daerah utara gitu. Misalnya dekat perbatasan kota Solo itu memang semua masyarakat lebih banyak melakukan aktivitasnya di rumah saja. Ekonomi, sosial dan budaya, bahkan keagamaan seperti yang disampaikan Mas Egi tadi. Nah, kalau di Kabupaten Solo umumnya, khususnya di daerah saya, semenjak dikeluarkan PSBB oleh pemerintahan Kabupaten Solo, yang namanya beribadah itu sudah tidak ada lagi yang secara berjamaah gitu. Dalam artian beribadah itu di rumah sendiri-sendiri. Bahkan kemarin malam tarawih itu tidak ada yang sholat tarawih berjamaah di masjid atau di musola. Itu dari segi keagamaan. Kemudian dari segi sosialnya masyarakat gitu. Kalau di Alahan Panjang umumnya Lembah Gumanti, upaya untuk menyambut bulan Ramadan itu lebih meriah daripada bulan-bulan biasanya gitu. Kalau biasanya sebelum Ramadan itu kita berdoa di masing-masing rumah gitu, kemudian tadarus gitu. Nah, kemarin semenjak dikeluarkan PSBB kemarin oleh pemerintah Kabupaten Solok, bahkan tidak ada masyarakat yang ingin berdoa menyambut bulan Ramadan gitu. Dalam artian ya kita secara pribadi saja yang berdoa itu. Kalau ada keluarga yang pandai berdoa ya cukup dengan keluarga di situ gitu. Nah, itu dari segi sosial. Kemudian yang lebih agak membingungkan masyarakat sekarang adalah bagi masyarakat yang mayoritas mata pencariannya adalah para petani gitu. Kenapa? Karena pembatasan gerak mereka itu untuk berada di luar agak sulit gitu. Sudah dibatasi gitu, bukan sulit ya, tapi dibatasi gitu. Sedangkan mereka bertani di luar ruangan gitu. Nah, jadi kalau petani di Kabupaten Solo umumnya daerah selatan ini kurang menganjurkan lah yang namanya PSBB tersebut gitu, karena mengingat pertimbangan itu tadi itu. Bagaimana kami bisa diam di rumah sedangkan mata pencarian kami petani gitu. Nah, dari mana makan anak istri kami nantinya kalau seandainya kami tidak pergi ke ladang, pergi ke sawah gitu. Nah, itu yang membuat. Nah, di sini yang saya perlu peran dari tokoh-tokoh pemuda, baik tokoh-tokoh masyarakat untuk memberikan pemahaman tentang bahaya penyebaran pandemi corona ini kepada masyarakat yang boleh dikatakan dari menengah ke bawah. Mungkin itu sedikit pemaparan keadaan dari Kabupaten Solo umumnya. Ya, dikembalikan kepada Mas Eki. Terima kasih Mas Andra atas pemaparannya. Saya langsung beralih kepada Pak Maigus. Pak Maigus, kita ketahui bersama bahwa Kabupaten Solok itu saat ini berada dalam situasi yang rawan dalam peta penyebaran pandemi COVID-19 ini, terutama khususnya di Provinsi Sumatera Barat. Nah, efek dari adanya situasi ini itu sangat berimplikasi pada dimensi kehidupan masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Solok, baik dari dimensi kesehatan,
dimensi ekonomi, sosial kemasyarakatan, bahkan ada dimensi lain yang bisa menyebabkan Kabupaten Solok itu mengalami krisis. Nah, dari dalam situasi normal kita ketahui bahwa Kabupaten Solok itu memiliki beberapa keunggulan, memiliki potensi yang bagus yang bisa membangun wilayah itu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dalam situasi situasi krisis begini bisa berpotensi pada ketahanan hidup masyarakat dan masyarakat ke bawah di Kabupaten Solok itu. Nah, kira-kira menurut Pak Maigus sebagai Sekjen DPP PKKS, bagaimana menyikapi situasi masyarakat Solok ini dan sekitarnya di tengah pandemik COVID-19 ini? Kita akui memang pengaruh pandemi COVID-19 ini sangat mempengaruhi semua lini kehidupan ya, merubah kebiasaan-kebiasaan, bahkan sampai ke ibadah orang juga berubah ya. Kebiasaan budaya kita melamang. Di Solok tuh orang suka melamang loh Mas. Melamang, berdoa. Doa itu bukan doa kayak doa habis sholat, tapi doa itu kayak ngumpul di rumah, panggil orang sia kan, orang masjid. Nah, nanti kita doaan sama berkumpul sama keluarga gitu kan. Nah, sampai hal-hal itu saya dengar memang dari Mas Andra tadi sudah hilang itu kan. Nah, memang pengaruh pandemi ini memang luar biasa ya untuk semua kalangan. Namun perlu diingat bahwa sebenarnya yang paling sangat mempengaruhi masyarakat atau paling sangat berpengaruh itu adalah masyarakat yang domisili di kota. Kenapa masyarakat domisili di kota? Karena di kota ini pola kerja orang adalah berkumpul. Mereka berkumpul, mereka itu harus berdekat-dekatan, dan untuk di kota kita tahu kan ya, misalnya kita kerja ke kantor atau kemana, itu akan selalu berinteraksi dengan manusia ya. Itu akan selalu berinteraksi dengan orang banyak. Interaksi dengan orang banyak itu tidak bisa dihindari, seperti di pasar, pusat-pusat perbelanjaan, pusat-pusat perdagangan, atau di kantor gitu kan. Nah, namun kalau untuk kita pahami sedikit, untuk di daerah-daerah yang seperti daerah kita Kabupaten Solok, yang mana kita tahu daerah kita kan juga untuk pariwisatanya juga belum seperti Bali atau belum seperti Mentawai atau seperti Padang ya. Jadi sektor pariwisatanya juga masih sepi. Nah, lebih fokus kita sebenarnya di Solok itu kan kita lebih ke pemerintahan dan pertanian. Nah, kalau pemerintahan oke lah, bisa WFH kan, nah, kerja dari rumah atau kerja pakai sistem ya pembagian jadwal gitu kan. Nah, oke, terganggu tapi tetap bisa berjalan kegiatan pemerintahan. Nah, yang petani ini nih yang masyarakat jadi bingung. Jangan sampai yang petani ini masyarakat juga merasa salah kaprah gitu. Salah kaprahnya seperti ini. Mereka harus di rumah. Jadi mereka nggak boleh ke sawah atau ke ladang. Saya rasa itu pemahaman yang kurang tepat ya. Kenapa kurang tepat? Karena kalau ke sawah dan ke ladang itu kita kan sebenarnya menghindari keramaian malah kan ya. Setahu saya kalau saya pergi ke sawah atau pergi ke ladang atau pergi ke hutan, itu saya akan menghindari yang namanya keramaian. Kalau menghindari yang namanya keramaian malah lebih aman. Paling yang perlu diperhatikan adalah ketika mau berangkat kita harus bawa masker, perlengkapan cuci tangan dan segala macam yang berhubungan dengan supaya terhindar dari tertular dari orang-orang lain yang kita lewat di tengah jalan gitu kan, atau yang kita bertemu di jalan. Intinya kita jaga jarak, kita jaga kebersihan, dan kita tetap beraktivitas. Kalau menurut saya lebih cocok seperti itu. Dan ini juga berdasarkan pembicaraan saya dengan kepala daerah, Pak Bupati ya, itu saya sering komunikasi terus, ada di grup, di beberapa grup.
Nah, jangan sampai petani kita ini juga ngedon atau dalam artian stuck. Kalau pertanian kita stuck, untuk diketahui Kabupaten Solok itu adalah pemasok pertanian untuk nggak hanya Sumatera Barat, ya. Itu juga kita masuk untuk wilayah sampai ke Batam, sampai ke Pekanbaru, malah sampai ke Jakarta loh, sebagian hasil-hasil pertaniannya. Jadi kalau hasil-hasil pertanian ini nanti terganggu, baik produksinya maupun distribusinya, nah itu nanti bakal muncul lagi loh krisis yang mungkin lebih parah lagi dari sekarang ini kan krisis kesehatan. Jangan sampai setelah kesehatan ini nanti kita masuk ke krisis pangan. Kalau sudah masuk ke krisis pangan, sementara pandemi COVID-19 ini adalah sudah masalah dunia, itu bisa tiarap semuanya, bisa kacau dan bisa jadi krisis nasional. Kalau sudah krisis pangan, sudah skopnya nasional, kita butuh pangan, sementara kita juga pemerintah mau impor juga, negara yang biasa tempat kita ngimpor juga, mereka ketar-ketir memenuhi kebutuhan dalam negerinya. Nah, kita mau nyari kemana gitu kan? Nah, sementara penduduk kita juga sangat banyak, kita 200 juta lebih loh. Nah, kembali ke potensi Solok sebagai daerah pertanian tadi, saya berharap malah dalam kondisi krisis ini, pemerintah dan seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Solok bahu-membahu bekerja sama untuk menyiapkan mekanisme atau sistem produksi yang tepat dengan kondisi sekarang. Nah, seperti saya diskusi dengan kepala daerah bahwa masyarakat atau petani boleh ke ladang, ke sawah, namun dia intinya menjaga jarak dan juga menjaga kebersihan yang ada. Jadi maksud saya petani yang tangguh, Solok itu petani yang tangguh, orang-orang yang tangguh. Kalau bisa krisis kesehatan ini tetap kita ikutin anjuran pemerintah dengan baik, dengan maksimal. Namun di balik itu kita tetap menyiapkan pola atau metode gimana supaya ketersediaan pangan kita tetap malah kalau bisa naik produksinya. Kenapa kalau bisa naik produksinya? Yang seperti kita tahu sekarang untuk di Kabupaten Solok itu kan juga daerah banyak perantau. Nah, untuk saat ini dalam beberapa bulan, 1 bulan ini jumlah perantau yang kembali ke kampung halaman itu sudah banyak. Mungkin sudah angka puluhan ribu sudah mungkin tercapai ya. Nah, mereka yang perantau yang kembali ke kampung halaman ini sebenarnya mungkin salah satunya orang-orang yang sudah tidak ada lagi peluang atau kesempatan untuk bekerja di rantau, sehingga akhirnya mereka pulang. Nah, mereka pulang di kampung ini, otomatis mereka sebenarnya pengangguran terselubung lah ibaratnya. Nah, daripada mereka nganggur di rumah, daripada mereka nggak ada kerjaan atau nggak ada kegiatan di rumah, ya mungkin kalau seandainya bisa kita arahkan untuk dia membuka lahan baru, menanam tanaman baru, atau juga ke sawah, ke ladang, menanam tanaman-tanaman yang untuk ketahanan pangan, itu mungkin saya rasa lebih produktif loh. Mereka membantu orang tuanya, membantu saudaranya ke ladang dan ke sawah dengan tetap menjaga protokol-protokol kesehatan seperti pembatasan jaga jarak dan juga cuci tangan dan juga pakai masker. Saya rasa itu malah lebih produktif loh, sehingga nantinya ketika di seluruh dunia orang memang krisis kesehatan yang akan memasuki krisis pangan. Nah, kita di Kabupaten Solok malah bisa membantu daerah-daerah lain. Kita bisa supply mereka dengan hasil-hasil pangan kita. Untuk kita tahu di Solok tuh pusatnya bawang, pusatnya cabai, tomat, kentang, kacang-kacangan, umbi-umbian, dan kalau untuk daerah tengah itu beras. Untuk daerah di bawah juga ada peternakan. Jadi semua sektor-sektor penunjang pangan itu kalau bisa sekarang malah diaktifkan dan diberdayakan loh semua. Pemerintah atau stakeholder yang terkait kalau bisa memancing dengan memberikan bibit-bibit yang menunjang untuk petani akhirnya mau untuk menanam gitu kan, dan juga memberikan stimulus dalam bentuk
tambahan modal kerja atau apalah sejenisnya yang namanya, yang sehingga mereka ada keinginan untuk menggarapnya. Nah, terlepas dari itu, kan masyarakat itu juga pintar seperti petani ya. Nanti kita nanam banyak-banyak, siapa yang beli? Nggak ada yang beli gitu kan. Nah, dalam kondisi sekarang ini pasti nggak ada yang nggak akan beli, pasti banyak yang butuh kan. Namun rantai distribusinya yang harus kita pelajari. Nah, bagaimana rantai distribusi pangan yang selama ini sebelum krisis ini sudah berjalan dengan rantai distribusi pangan setelah krisis. Nah, itu pasti terjadi perbedaan. Seperti di Padang, ke Padang ya, atau ke Pekanbaru. Dulu kan mereka bebas bawa hasil-hasil pangan itu mereka bongkar di pasar-pasar setempat atau di pasar-pasar induk gitu kan. Nah, sekarang pasar-pasar induk itu kan sudah terganggu pasokannya. Nah, tapi saya lihat nggak mungkin, masyarakat pasti tetap memikirkan untuk bagaimana mereka untuk tetap menerima pasokan pangan gitu kan. Nah, seperti saya lihat perkembangan terbaru sekarang, itu udah banyak anak-anak muda kreatif yang udah mulai menyiapkan pola-pola yang baru. Pola yang baru itu adalah mereka menyiapkan tempat-tempat penampungan atau distribusi pangan. Jadi mereka terima misalkan dari Solok, kita antar ke Padang. Nanti di Padang itu mereka distribusikan seperti jaringan yang online itu, jaringan kayak Gojek, kayak pokoknya jaringan online, sehingga nanti kebutuhan pangan masyarakat itu bisa diantar malah sampai ke rumah, gitu kan. Jadi masyarakat tahu beres. Nah, ini sebenarnya juga peluang baru sebenarnya, peluang baru bagi pemuda-pemuda di Kabupaten Solok, baik keluarga-keluarga petani maupun pemuda-pemuda yang ingin dapat usaha tambahan atau usaha baru. Jadi biasanya rantai distribusi antar ke pasar, terus nanti orang belanja ke pasar. Kalau sekarang mungkin kita buat rantai distribusi baru yang orang bisa datang, orang bisa kita antar langsung door to door ke rumahnya atau ke tempat dia butuh. Itu tinggal membuat sistem atau aplikasinya saja, nggak terlalu susah kok itu sebenarnya membuat seperti itu. Karena hal itu adalah sesuatu yang sudah sangat lazim zaman sekarang dengan kemajuan IT zaman sekarang. Dan kalau saya dengar informasi terbaru, ini sudah ada loh untuk di Padang aplikasi baru yang namanya untuk mendistribusikan pangan itu loh. Baru aja dibuat oleh anak-anak muda. Saya yakin anak-anak muda ini nanti yang membuat sistem aplikasi ini atau pengusaha-pengusaha yang membuat ini, dia pasti nanti juga butuh loh pasokan dari petani. Nah, jadi petani nggak usah cemas. Nanti jangan sampai, wah nanti kita tanam ini, siapa yang beli? Jangan. Selagi jumlah manusia belum terlalu berkurang drastis di muka bumi ini, pasti manusia tetap mau butuh makan, ya nggak? Kalau untuk kebutuhan-kebutuhan lain selain makanan, itu orang pasti memang bisa menahan gitu kan, misalnya mau keluar jalan-jalan beli mobil. Tapi kalau untuk makan itu sudah pasti mereka siapapun nggak akan bisa menahannya gitu. Benar loh. Jadi walaupun bulan puasa pun malah orang makan malah 3 kali sehari, kebutuhan pangan makin meningkat malah kan. Jadi kembali lagi ke yang tadi, saya berharap untuk di Kabupaten Solok dalam situasi sulit, krisis, pandemi dan segala macam ini, malah kalau bisa kita eksis untuk meningkatkan produksi pertanian dan kita buat jaringan distribusi baru. Nah, juga ada sebenarnya penunjangnya seperti pengawet makanan ini. Sudah banyak loh alat-alat teknologi pengolahan hasil pertanian ini, sehingga makanan-makanan atau hasil-hasil pertanian ini bisa lebih awet dan lebih aman untuk dikonsumsi. Nah, itu saya sudah ada beberapa kali mempublis di beberapa kunjungan. Itu ada Profesor M. Nur namanya di Semarang, Universitas Diponegoro. Beliau sudah membuat alat untuk supaya misalkan seperti sayur, cabai dan bawang itu bisa awet lama berbulan-bulan kan, dengan teknologi pengolahan hasil pertaniannya. Nah, jadi itulah gambaran-gambaran sedikit banyaknya pandangan saya sebagai putra Solok ya, yang kebetulan merantau di Jakarta, sehingga harapannya Kabupaten Solok malah jadi pahlawan bagi masyarakat untuk penjamin pasokan pangan gitu kan ya. Karena setelah kesehatan ini, masalah yang akan kita hadapi adalah masalah pangan. Mungkin itu gambaran sedikit ya. Saya ingin coba menanyakan, menurut Pak Maigus,
seberapa penting sih keterlibatan para stakeholder itu dalam menjaga kestabilan pangan itu sendiri di Kabupaten Solo itu sendiri, Pak Maigus? Saya rasa keterlibatan seluruh stakeholder itu sangat penting karena dalam situasi yang serba panik saat ini itu pemerintah atau pemuka masyarakat atau orang-orang yang didengar lah seperti ulama dan nenek mama Cadik Pandai untuk di Kabupaten Solo, itu mereka seharusnya lebih mengarahkan lah petani kita ya untuk supaya petani kita ini lebih meningkatkan malah kinerjanya dengan kondisi saat ini, meningkatkan kinerja dengan tetap memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan standar kesehatan di tengah pandemi ini ya. Nah, jadi keterlibatan dari stakeholder itu terutama pemerintah daerah saya rasa harus segera mengadakan penyuluhan kepada petani-petani dan juga ke pedagang juga ya, pedagang yang terkait gitu kan ya, karena petani itu kan berhubungan ke pedagang yang menjual atau mendistribusikan hasil taninya gitu kan. Nah, mungkin mereka agak sering mengadakan diskusi sehingga mereka itu nanti kelihatan, wah ini ada pasar yang bagus. Karena prinsipnya perdagangan kan atau prinsipnya orang mau memulai sesuatu itu kan ada dulu nih, wah ini saya mau nanam ini karena ada yang beli, karena ada yang ini, jadi ada yang memotivasi gitu kan ya. Jadi yang memotivasi petani itu saya rasa mungkin pemerintah sangat didengar, namun juga tokoh-tokoh masyarakat tempat juga akan sangat didengar. Kenapa sangat didengar? Karena mereka kan juga dalam situasi kebingungan saat ini, kalau tidak diberikan semangat, ya mereka sifatnya menunggu. Benar. Kalau sifatnya menunggu, waktu tetap berjalan, ya kita kan rugi, waktu tetap berjalan kan. Nah, sementara kita menunggu atau menunggu bantuan, dan bantuan itu juga belum tentu bantuan itu dapat buat kita atau merata gitu kan, karena keterbatasan yang ada kan. Nah, kalau seandainya bantuan itu dapat ya oke gitu kan. Nah, malah kalau perlu bantuan yang dialokasikan itu bisa kita gunakan untuk modal buat menggarap lahan kosong gitu kan ya. Karena di Solok itu apapun ditanam ya, kayu aja ditancapin hidup loh Mas. Jadi misalkan wetang ubi ya, iya itu 3 bulan udah bisa panen loh. Ubi itu kalau seandainya nggak ada orang yang jual, nggak keolah, tepungnya bisa kita olah loh jadi sumber pangan juga. Terus juga kalau kita terus arah ke bawah yang 600 atau 800 DPL di ketinggian laut ya, itu yang arah-arah daerah yang arah tengah sampai ke utara, itu banyak loh komoditi tanaman yang bisa ditanam di sana, yang sebenarnya butuh banget di seluruh manapun, seperti porang. Tanaman porang itu untuk diketahui itu tanaman yang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat negara Jepang dan Cina. Mereka itu untuk bahan dasar membuat mie. Jadi pasokan mereka ini saat krisis ini pasti terganggu. Nah, ketika kita dalam krisis ini malah kita udah siapkan untuk menanamnya dan siapkan untuk mengantisipasinya nanti ketika bahan-bahan itu mahal kan. Nah, di sanalah kita tetap bisa bertahan kan ya. Kembali kalau kita masih ingat krisis 98 dulu ya. Itu waktu krisis 98 semuanya rontok loh. Sektor-sektor apapun rontok loh. Yang nggak rontok itu malah sektor pertanian. Sektor pertanian bertahan kan ya. Karena krisis 98 dulu kan dia nggak mempengaruhi psikologis orang di desa gitu kan, nah, orang di daerah gitu kan. Nah, tapi kalau COVID ini kan udah menyebar rata kan. Nah, jadi makanya di tengah permasalahan kesehatan atau permasalahan psikologis COVID-19 ini, saya rasa alangkah lebih baiknya kita melihat sebuah peluang atau melihat sebuah kondisi keadaan, kita memanfaatkan keadaan yang ada untuk malah menggenjot produksi pertanian kita, terutama sektor pangan. Nah, di sanalah saya lihat juga kembali lagi yang seperti tokoh-tokoh masyarakat, anggota DPRD, Pemda, semualah stakeholder tokoh masyarakat di Solok itu mendorong
dan mengarahkan atau juga memberikan motivasi untuk petani kita dan pemuda kita di kampung halaman untuk meningkatkan hasil pertaniannya, sehingga nanti kita di tengah-tengah krisis ini, wah, kita eksis untuk membantu pasokan untuk makan orang di daerah-daerah lain, gitu kan ya, baik di Padang sampai ke Sumber Riau, Jambi lah kalau biasanya pasokan-pasokan untuk di Kabupaten Solok itu kurang lebih. Mas Andra, kira-kira bagaimana situasi para petani saat ini itu dalam melakukan proses produksinya di sana itu, terutama di Kabupaten Solok setelah pemerintah melakukan PSBB di sana kira-kira? Bagaimana situasi petani di sana yang terupdate kira-kira? Dan juga apa saja program atau bantuan yang diberi oleh pemerintah kepada para petani di Kabupaten Sorong di sana. Gimana? Benar kata Pak Maigus tadi. Saya ingin menggarisbawahi kata Pak Maigus tadi, yang namanya petani itu ada baiknya di luar pada saat sekarang ini. Bekerja kita di ladang berarti kita menghindari keramaian itu. Nah, memang benar. Cuman inilah yang harus kita berikan pemahaman kepada masyarakat kita. Saya sepakat dengan Pak Maigus tadi. Hanya saja dari sekian banyak orang yang bertani pekerjaannya, mereka memang terfokus pada PSBB itu gitu. Jadi agak takut keluar gitu. Nah, jadi pertama kita memang harus memberikan pemahaman kepada masyarakat. Kemudian situasi dan kondisi para petani dalam produksi, kendalanya cuma itu gitu. Kalau biasanya mereka itu pergi ke sawah hampir setiap hari atau kadang setiap hari, sekarang sudah mulai dikurang-kurangi gitu. Sehingga kalau seharusnya untuk memberikan pestisida atau pupuk ini segala macam, sekarang sudah tidak teratur lagi pemberian pupuknya gitu. Hanya itu yang saya lihat. Kemudian di sektor lain, seperti yang disampaikan Pak Maigus tadi, kalau di Lembah Gumanti ini kan mayoritas kan tanaman-tanaman sayur, cabai, bawang, tomat, kemudian dan lain-lain sebagainya. Nah, memang betul sekarang ada yang panen, kita bahkan bawang sekarang banyak yang panen gitu, dan harganya pun lebih stabil daripada yang biasanya, artinya lebih tinggi lah daripada yang biasanya. Memang untuk saat sekarang ini yang perlu kita awal adalah memang seperti kata Pak Maigus tadi, rantai pendistribusiannya gitu. Karena mengingat dan menimbang banyak para pedagang-pedagang itu, yang pedagang-pedagang dari luar itu tidak masuk ke dalam daerah kita gitu untuk membeli sayur mayur kita gitu. Dan alternatif lainnya sudah ada dicoba oleh sebagian masyarakat gitu. Bagaimana alternatifnya? Ya diantar keluar daerah, kalau istilah kampungnya itu dikampaskan gitu, yaitu diantar dari kedai ke kedai gitu. Jadi itu kalau untuk bantuan untuk petani dari pemerintah, karena PSBB ini baru 5 hari diterapkan, belum ada gitu. Cuman kita yakin bahwa untuk saat ini pandemi ini tidak hanya menjadi permasalahan pemerintah saja, tapi permasalahan yang sudah mengglobal. Nah, kalau permasalahan sudah global, ini artinya tanggung jawab kita bersama gitu. Mungkin ada bantuan dari pemerintah, cuman karena PSBB ini baru 5 hari diterapkan, jadi belum kelihatan dari itu, Mas Eki. Yang disampaikan oleh Mas Andra tadi, Pak Maigus di lapangan, bahwa setelah PSBB ini pemerintah belum memberikan bantuan atau stimulus khusus lah kepada para petani. Sedangkan kita ketahui bahwa pertanian itu adalah kekuatan dari Kabupaten Solo. Nah, menurut Pak Maigus sendiri, sebagai mewakili dari Perkumpulan Keluarga Kabupaten Solok itu, kira-kira kiat atau saran yang perlu dilakukan oleh pemerintah, terutama pemerintah daerah Kabupaten Solok, untuk menjaga para petani itu, khususnya dari menjaga kesehatannya, yaitu dari pandemi, itu yang pertama.
sama juga menjaga stabilitas keberlangsungan produksinya kira-kira. Iya. Kira-kira menurut Pak Maigus bagaimana itu saran yang harus dilakukan pemerintah? Karena ini pemerintah harus melakukan prioritas utama kepada para petani itu untuk sebagai stimulus program stimulus awal kira-kira bagaimana menurut Pak Maigus? Terima kasih. Nah, jadi ini saya kan langsung komunikasi terus dengan kepala daerah, bupati ya, dengan Pak Bupati. Perkembangan demi perkembangan selalu saya tanya terus, kan. Nah, terkait juga soal PSBB dan bantuan tadi. Nah, saat ini pemerintah saya lihat karena pandemi ini memang masih baru terjadi beberapa bulan, gitu kan. Jadi masih kalang kabut dengan persiapan masalah terfokus ke kesehatan dan persiapan untuk bantuan ke masyarakat, gitu kan. Namun setelah ini saya juga akan menyarankan atau mendorong lah ke pemerintah daerah ya, termasuk juga pemerintah pusat kalau bisa Kementerian Pertanian. Nah, itu saya juga ada komunikasi dengan orang Kementerian Pertanian supaya walaupun masalah COVID-19 ini berjalan terus seperti sekarang, itu kan pemerintah sudah melakukan langkah-langkah antisipasi kesehatan yang saya rasa sudah sangat bagus ya, pembatasan, malah terakhir juga perantau itu sudah nggak bisa pulang. Kalaupun ada yang mau pulang, jalan itu sudah ditutup. Jadi sekarang kita orang-orang di rantau-rantau itu jalan mereka sudah ditutup, kan? Nah, itu sangat bagus ya, karena resiko penularan itu kan paling banyak dari pertemuan manusia, kan, pertemuan orang yang pergi dari daerah ke daerah lain atau sebaliknya. Nah, fokus pemerintah ke depan setelah protokol-protokol untuk mengatasi COVID-19 ini sudah dijalankan dengan baik dan proses pendistribusi bantuan juga sudah ditata dan dikelola dengan baik. Fokus selanjutnya adalah pemerintah melalui SKPD yang terkaitnya atau pihak-pihak terkait, mereka membagi tugas untuk mendorong sektor yang kita bahas saat ini adalah sektor pertanian ini untuk dipastikan tetap berjalan. Nah, salah satunya mereka tetap memastikan bahwa distribusi ini, karena seperti kita ketahui dengan distribusi keluar masuk barang serba terbatas ini, saya yakin loh itu nanti tetap ada orang yang tergoda untuk bermain-main curang. Nah, ini harus ketat. Nah, pemerintah melalui kepolisian juga dan pihak terkait saya rasa harus sangat kontrol ketat ya untuk pemain-pemain yang mencoba untuk mengakali atau mempermainkan hal-hal seperti ini, kan ya, seperti pupuk dan juga bibit. Nah, bibit untuk petani itu dipastikan tetap tersedia dengan banyak. Dan juga pemerintah juga sekarang mulai fokus divisi dinas pertaniannya dan pihak terkait di dalamnya untuk turun ke lapangan untuk bekerja dengan memperhatikan aspek keamanan tadi, fokus untuk gimana supaya sistem pertanian kita tetap berjalan. Nah, ini yang harus juga dibahas oleh pemerintah dengan Kementerian Dalam Negeri mungkin juga, dan juga Kementerian Pertanian, karena banyak rangkaiannya Mas yang saya lihat ya, antara kegiatan yang akan dilaksanakan oleh petani ini dengan support atau pengawalan dari pemerintah, atau ya support lah dari pemerintah, sehingga dipastikan nanti setiap petani akan menyelenggarakan, misalkan mau nanam cabai atau mau nanam bawang atau mau nanam ini, ya sudah dipastikan bahan-bahan penunjangnya sudah dipastikan tetap tersedia. Nah, kan dalam PSBB ini kan juga ada pengecualian seperti bahan-bahan pangan, untuk kebutuhan bahan pokok. Saya rasa juga untuk kebutuhan pupuk itu juga sama ya, itu kan juga penunjang pangan ya. Nah, ini juga harus tim gugus COVID-19 ini juga harus memastikan bahwa untuk keluar masuk barang-barang untuk kebutuhan pangan itu ada pengecualian khusus, sama seperti yang di daerah-daerah lain. Saya lihat kalau untuk distribusi pangan ini
ada mereka itu diberi izin khusus gitu kan ya. Jadi mereka tidak terhalang untuk berkegiatan. Mereka tetap bisa berkegiatan dengan memperhatikan aspek-aspek kesehatan seperti tadi kan. Misalkan karyawan mereka biasanya membagikan dengan sistem yang biasa di pasar. Nah, sekarang diubah sistemnya seperti yang Mas Andra bilang tadi, kita kampasing, kita antar ke sumber-sumber mereka di tempat mereka yang konsumsi itu. Nah, kalau seandainya sistem kampasing itu juga nggak memungkinkan, kita bentuk sistem distribusi door to door. Nah, misalkan door to door, nah itu akan menambah lapangan kerja baru lagi malah. Dapat peluang baru lagi kita untuk menambah lapangan kerja baru. Jadi kembali lagi ke pertanyaan Pak Miki tadi, bahwa kita masyarakat di harapan kita masyarakat di Kabupaten Solok diberilah penyuluhan atau pengertian bahwa untuk pangan ini kita nggak akan bisa berhenti. Walaupun kita punya banyak uang, berapapun uang kita di lemari, namun yang mau kita beli nggak ada gunanya. Nggak ada gunanya. Itu sudah ada di beberapa negara yang saat ini sudah mengalami kelaparan. 19 ini semua negara terganggu distribusi dan produksinya. Nah, kita kembali lagi ke Solok, minimal kita untuk menyelamatkan Sumatera Barat atau Solok secara khusus dan juga Pekanbaru, Sumatera, Sumbar Riau, Jambi. Itu di Solok itu loh yang paling tinggi loh ini produksinya, ya produksi hasil pertanian, produksi pertahanan pangan. Kita tahu juga beras Solok juga, kita tahu kan di Solok itu lumbungnya pangan gitu. Nah, jadi fokus pemerintah yang setelah kesehatan itu adalah pangan, pertanian. Nah, jadi seperti itu. Dan perdagangan mereka juga sibuk nanti untuk memastikan produksi berjalan terus, hasil panen nanti juga terjaga, jangan sampai hasil panen itu tidak terkelola ya. Nah, hasil panen melimpah, nanti proses pendistribusiannya tidak berjalan dengan baik, nah itu nanti juga bisa bikin masalah baru gitu. Nah, makanya ini perlu duduk bersama untuk mempersiapkan hal ini, karena waktu untuk bisa terjadi hal seperti ini sudah nggak akan lama lagi, dan ini sudah pasti loh. Kenapa pasti? Karena orang setiap hari pasti makan gitu kan. Nah, seperti inilah yang nanti yang perlu peran dari pemerintah daerah dan juga pengusaha juga ya. Siapa tahu ada yang jadi mengubah posisi sekarang untuk jadi pengusaha penyedia pangan ya. Itu juga saya rasa adalah pekerjaan usaha yang sangat mulia ya. Karena mensupport pangan orang itu adalah, kalau menurut saya, adalah pekerjaan yang mulia juga. Itu kurang lebih ya. Ini gitu. Memang betul ketersediaan pupuk sekarang ini ada sebagian bukan seluruh daerah di Kabupaten Solok, tapi sebagian daerah di Kabupaten Solok yang pupuk itu langka di daerah tersebut. Jadi harapan kami kepada Pak Megus nanti mohon sampaikan keluhan kami ini kepada para pemerintah gitu. Karena kalau sekarang kita umumnya masyarakat ingin menyampaikan aspirasi kepada jajaran pemerintah itu kan agak sulit gitu. Kita dibatasi dengan PSBB gitu. Di rumah lebih baik kan, itu slogan yang sering diganyangkan oleh pemerintah gitu. Jadi karena Pak Megus memiliki jaringan langsung, harapan kami itu gitu, dapat tersampaikanlah keluhan kami itu. Karena pupuk itu kan salah satu faktor penunjang pangan gitu. Jadi bagaimana nanti ketersediaan pangan ini akan berhasil kita kelola, berhasil kita produksi, sedangkan pupuk langka gitu. Mungkin itu seperti Pak Andra bilang tadi, Andra, hal-hal yang menghambat proses-proses produksi itu harus dipastikan oleh pemerintah bahwa faktor-faktor penghambat itu kita sediakan, kita genjot malah. Kalau perlu kita sediakan sejenis tempat yang untuk penampung hasil produksi juga ya. Kalau seandainya nanti hasil produksi melimpah,
kita sediakan penampung yang sifatnya mungkin bisa dalam bentuk lemari penyimpan yang lebih awet gitu kan ya, sehingga COVID-19 ini menambah hikmah baru. Hikmah baru itu dalam artian gini loh, saya itu pengen loh di Solok itu, kita itu masyarakat Solok itu udah tahu teknik pengolahan teknologi hasil pertanian. Jadi teknologi pengolahan hasil pertanian ini gimana hasil pertanian kita itu ke depannya bisa kita ekspor loh, minimal bisa masuk supermarket. Tapi gimana supaya produk-produk itu bisa diekspor, bisa masuk supermarket, tahapan-tahapan yang harus dilewati sedikit lagi oleh petani. Bukan menyalahkan hasil kerja petani yang saat ini ya, tapi menambahkan teknologi tambahannya kan, seperti lemari penyimpanan, seperti lemari pendingin ya. Nah, jadi dari freezer ke freezer. Nah, itu nanti rantai pangan kan seperti itu juga sekarang, rantai pangan modern, misalkan dari freezer ke freezer, sehingga produk yang mereka pesan itu terjamin gitu kan. Dan juga ada juga yang perlu petani ke depan juga tahu adalah sistem pengepakannya, packaging atau kalau yang kayak di itu sekarang di beras atau segala macam kan sudah ada packagingnya, atau di cabai atau di jahe kan sudah ada packaging khusus. Nah, kemasan ini loh yang masih terlalu terlalu kurang kita untuk di Kabupaten Solok kan. Jadi kalau nanti ada Mas Andra, ada kemasan hasil pertanian ini udah bisa mulai kita coba bawa, sehingga hasil pertanian yang memiliki kemasan itu lebih diterima loh oleh pasar modern. Pasar modern itu seperti supermarket. Nah, kalau produk-produk hasil pertanian kita itu bisa masuk ke pasar modern, itu otomatis harganya pasti juga berbeda, dan juga permintaannya juga lebih lebih stabil kan ya. Nah, sebenarnya adik-adik di Unan itu sudah banyak loh yang memiliki ilmu seperti itu, malah sudah ada yang bisa mengolah tomat, bisa mereka olah menjadi saus tomat ya, dan juga bawang goreng dan segala macam, jahe segala macam bisa mereka olah jadi jahe bubuk yang bisa mereka taruh di supermarket dan bisa dimasuk ke hotel-hotel bintang 5. Itu akan jauh lebih membawa untung yang besar loh untuk petani ke depannya. Nah, jadi apalagi generasi muda kita di Solok itu orang-orang yang sangat kreatif, saya lihat orang yang sangat semangat ya. Nah, itu loh yang saya lihat juga di Solok ini, yang saya lihat sebuah potensi besar yang belum tergarap ya Mas Andra, yang belum kita terkelola dengan baik ya. Itu produksi bawang di atas di daerah Solok Selatan itu, kalau seandainya kita bisa, itu hasilnya bakal luar biasa loh. Nah, namun kembali lagi ke dalam oleh Allah itu pasti ada hikmahnya. Nah, dari sinilah kita coba nanti mencari hikmah positifnya untuk kehidupan kita. Siapa tahu dari diskusi-diskusi kecil ini nanti akan melahirkan hal yang besar. Karena yang besar itu muncul dari hal-hal yang kecil seperti ini loh. Nah, dari diskusi yang kecil ini muncul gagasan-gagasan baru, gagasan-gagasan besar. Nah, saya berharap Solok itu kita harus banyak gagasan-gagasan yang harus kita coba di sana. Gagasan-gagasan yang harus kita coba mengimplementasikan di Solok, sehingga kehidupan masyarakat ke depan lebih bagus. Nah, sehingga harapannya COVID-19 ini bisa kita lewati dengan baik, dengan seminim korban. Namun hikmah positif dan juga hal-hal positif yang untuk kemajuan Kabupaten Solok malah akhirnya banyak yang kita dapat dari saat kita melewati pandemi ini. Nah, jadi itu gambaran sedikit dari saya, saling mendorong lah, jangan malu lah anak-anak muda jadi petani ya. Ya, petani sekarang sudah banyak yang kaya loh, petani loh yang kaya sekarang. Anak muda sekarang sudah mulai nggak malu jadi petani, mereka jadi petani pengusaha kok, dan segala macam sukses itu loh ya. Oke. Ada telah terdampak satu orang positif COVID-19 dan itu meninggal dan kalau tidak salah itu dimakamkan di Kota Padang. Dia adalah warga Kabupaten Solok. Tanggapan Pak Maigus sekaligus mungkin saran kepada pemerintah juga itu untuk menyikapi ini. Kita turut berduka ya
turut berduka cita dengan kejadian ini yang meninggal ini. Nah, namun untuk kedepannya pihak Pemda lebih proaktif lagi kontrol siapapun yang kontak fisik dengan orang yang positif tadi, dan saya lihat sudah ada datanya, sudah ada pergerakan dan datanya, dan juga diharapkan juga semua unsur terkait saling membantu ya, saling bekerja sama ya untuk melewati hal-hal ini ya, dan harapannya supaya nggak menyebar luas kan ya, nggak menyebar luas sehingga di Kabupaten Solok kita ini nggak terlalu kedepannya nggak terlalu terdampak, dan sangat minim kalau bisa korban-korban ini sangat minim. Nah, itu pemerintah harus semakin gencar untuk sosialisasi memanfaatkan semua media yang ada, termasuk Klik TV ini juga saya rasa juga sebagai media untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahaya dan atau tata cara ketika ada hal-hal yang mencurigakan yang terkait dengan COVID-19 ini gitu kan. Nah, saya rasa Pemda menggandeng semua stakeholder yang ada, termasuk media-media ini, karena saya lihat Facebook itu sudah ke petani lagi di ladang di sawah pun juga sudah pegang Facebook loh. Nah, mereka akan bisa untuk mengadakan pembicaraan dengan pihak Pemda ya selaku regulator di daerah, sehingga informasi tentang bahaya dan pencegahan dan COVID-19 ini, termasuk juga kita tetap berproduksi di pertanian tadi sampai ke petani. Jadi akhirnya seperti kata Mas Sandra tadi, masyarakat tadi nggak salah paham. Kalau salah paham lebih jauh, kita 2 kali rugi kan ya. Sudahlah, kita makin berisiko dengan penularan COVID, dan juga risiko yang kedua, kita non produktif kan ya, hasil pertanian nanti 6 bulan lagi nggak ada lagi yang mau dipanen, apa yang mau kita makan kan ya. Itu lebih berbahaya loh, lebih juga berbahaya. Jadi harapan saya seperti itu, mudah-mudahan tim media lebih proaktif mengingatkan pemerintah untuk ikut turun serta dalam mensosialisasikan masalah COVID-19 ini, sehingga resiko-resiko yang muncul yang berisiko seperti tadi dengan bantuan media akan cepat teratasi masalah-masalah tersebut. Itu loh. Oke, Pak. Terkait ketangguhan petani di dalam situasi pandemi 19 ini. Terkait pandemi ini, kita berharap segera berakhir dengan sudah dijalankan protokol kesehatan. Nah, setelah protokol kesehatan ini berjalan, lanjut kita ke masalah ketangguhan petani Solok. Kita tahu petani Solok kita ini sangat rajin, sangat luar biasa, energinya luar biasa, dan juga kita tahu kesuburan tanah di Kabupaten Solok itu alhamdulillah anugerah Allah yang luar biasa yang kita dapat sampai saat ini. Nah, dengan kelebihan 2 unsur tadi, juga didorong oleh pemerintah dan semua unsur masyarakat, ketua DPRD, anggota DPRD. Saya lihat di Solok juga mereka sangat proaktif ya, semua saya lihat ya sangat proaktif, mereka sangat mau untuk mensupport hal-hal yang positif itu. Nah, harapan saya dengan adanya kejadian COVID-19 ini, petani-petani kita malah lebih makin teruji, lebih makin tangguh dia memproduksi, dan juga mereka juga lebih maksimal dalam proses memproduksi hasil pertanian, sehingga nantinya Solok ini tetap masuk jadi lumbung hasil pertanian yang sangat diharapkan oleh semua daerah, terutama daerah Sumatera gitu kan. Nah, juga yang perlu juga diperhatikan adalah Pemda juga kalau bisa memberikan rangsangan atau pancingan lah kepada generasi muda atau orang-orang yang sekarang terganggu pekerjaannya, yang pekerjaan rutin mereka terganggu, mungkin mereka bisa alih profesi dulu jadi petani. Kenapa? Karena lahan-lahan kosong saya lihat di Solok masih sangat banyak. Nah, sangat banyaknya lahan kosong, ini kesempatan loh sekarang untuk menanam lahan kosong itu dengan produk-produk yang ada yang bisa jangka pendek seperti sayur-sayuran, bayam dan segala macam. Itu sumber energi loh, sumber vitamin dan juga tanaman jangka menengah seperti umbi-umbian, biji-bijian.
dan juga tanaman jangka panjang. Sehingga dengan kejadian COVID-19 ini nanti akan terlihat bahwa petani Kabupaten Solo itu makin teruji, terlihat makin tangguh di tengah masalah pandemi dunia. Malah petani Solo masih tetap eksis untuk berjuang untuk pengadaan bahan pangan. Ini juga bisa kita kategorikan petani kita ini adalah pahlawan masyarakat banyak, karena petani ini yang jadi garda terdepan setelah para medis nanti ya, yang untuk menyelamatkan nyawa banyak orang. Nah ini loh yang perlu kita motivasi bersama. Ini adalah kerja, juga ibadah, dan juga adalah pertahanan pemerintah daerah untuk kita bertahan dari krisis. Jadi ketika terjadi nanti krisis, petani kita tetap unggul, tetap maju, tetap eksis. Malah daerah Kabupaten Solo akan bisa dikategorikan daerah yang memiliki sistem pertahanan yang bagus. Yeah. Itu loh menurut pandang saya. Terima kasih.